Setelah ini kita akan langsung kupas tuntas di sesi talk show. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita panggil Kak Fania, Kak Clifford, dan Kak Jedit. Boleh silakan duduk ya. Oke. Wow, seneng banget rasanya kayak kakak di sini bisa meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bareng dulu, guys. Nah, sebelum kita mulai, aku mau jelasin sedikit nih aturan main talk show kita sore ini. Jadi, nanti totalnya ada 9 pertanyaan sesuai dengan tema kita hari ini. Kemudian masing-masing narasumber nantinya akan diberikan 3 pertanyaan dan ditanyakan secara bergantian. Dan karena waktu kita juga sangat berharga, jadi setiap pertanyaan dibatasi dengan durasi maksimal 3 menit saja. Jadi pembahasannya bakal padat, berbobot, dan pastinya teman-teman harus menyimak dengan baik ya. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja aku ajukan pertanyaan yang pertama untuk Kak Fania. Kalau mau jujur nih Kak, apa sih hambatan terbesar yang bikin kamu ragu buat melakukan penjangkauan? Nah, tadi sih teman-teman jawabnya Kalau aku tadi jawab, kalau aku tuh lebih takut ditolak sama ngerasa juga gak paham Alkitab gitu. oke, kira-kira bisa dijelasin lebih rinci nggak Kak contoh-contohnya gitu? Contohnya takut ditolak. Jadi kayak misal takut kalau misal ngomong Yesus tuh kayak di judge soalim gitu. Terus soalnya apalagi kan di luar gereja itu pasti ada sikap-sikap kita yang nggak diketahui orang gereja dan lain-lain. Jadi kayak takut banget kayak nggak ada teman-teman yang juga nggak terlalu suka bahas rohani kayak gitu. Terus kalau nggak paham Alkitab tuh, misal takutnya teman kita tanya tapi kita udah bahas-bahas, tapi teman kita mau bahas lebih dalam, terus bahasnya ke Alkitab, tapi kita nggak tahu gitu buat jawabnya. Nah itu juga salah satu ketakutannya kayak gitu. Oke, kalau dari Kak Fania nih, pernah nggak sih punya pengalaman yang seperti itu? Pernah, pernah. Oke, mungkin boleh diceritain singkat aja. Pernah, aku pernah ditolak sama saudaraku sendiri yang beda agama. Kita satu rumah. Terus di saat itu aku sempat cerita, kita saling cerita-cerita aja gitu sih. Terus habis itu dia kayak menolak hal itu kayak gitu dan sempat menyangkal dan membandingkan dengan hasil dari agamanya kayak gitu, seperti itu. Terus ya itu saling dan akhirnya adu pengetahuan agama kan karena udah ditolak terus akhirnya adu pengetahuan agama kayak gitu. Terus ya udah gitu. Oke, pengalaman yang agak serem-serem dikit Serem ya. ya, serem banget. Oke, terima kasih buat Kak Fania. Iya sama-sama. Oke, kita lanjut ya untuk Kak Clifford. Nah, gimana caramu mengubah obrolan biasa jadi ngomongin iman atau gereja? Apakah itu A, nyambungin secara natural sama curhatan atau cerita mereka, atau B, langsung tembak pakai pertanyaan random, atau C, nggak pernah? Kalau aku jawabnya yang A, yang nyambungin secara natural. Oke, boleh dijelasin lebih lagi? Karena menurutku itu obrolan tentang Tuhan itu nggak perlu dipaksain di tiap kita ketemu sama orang baru atau baru kenalan. Soalnya
jarang buat kita pas pertama kali kenalan sama orang itu obrolannya atau topiknya tuh bisa langsung tentang iman atau tentang gereja. Biasanya pas awal kali ketemu itu ya saling kenalan dulu, terus pembicaraannya biasanya mengalir tentang keluarganya mungkin, kehidupannya, teman-temannya atau hal yang lain. Tapi dari situ kita bisa lihat karakternya tuh seperti apa, terus pergumulannya yang mereka alamin tuh mungkin seperti apa. Justru kadang mereka duluan mungkin yang bisa bahas tentang iman. Justru momen kayak gitu yang pas yang bisa kita masuk pembicaranya tuh lebih alami. Terus kita bisa merespon dengan apa yang sudah Tuhan katakan dalam hidup kita atau dengan pengalaman pribadi. Gitu. Intinya kalau menurutku jangan terburu-buru, terus bangun dulu hubungannya itu yang nyaman, tulus, saling mengasihi. Jadi rasanya nggak dipaksakan. Gitu. Oke, mungkin boleh cerita sedikit pengalamannya. Ya, bentar. Sumpah sih ya. Ngeblank. Oke, mungkin karena Kak Clifford agak ngeblank nih, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga aja nggak sih? Untuk Kak Jedit nih, gimana caranya Kak Jedit menunjukkan nilai-nilai iman di lingkungan kerja yang nggak religius? Nah, kira-kira dari 3 jawaban, yang pertama itu ada lewat cara kerjaku, jadi integritas, kejujuran, dan cara aku memperlakukan rekan kerja. Terus yang B, ada nggak nunjukin sama sekali, jadi ya urusan iman sama kerja itu dipisah banget intinya. Terus yang C, kadang ikut nimbrung kalau ada obrolan soal makna hidup atau mungkin nilai-nilai, dari situ biasanya iseng ngalir gitu. Kalau Kak Jedit jawabnya yang apa nih? Kalau aku setuju A sama C ya, boleh 2 nih. Boleh Kak. Kalau bisa milih 2 mungkin aku bisa pilih itu A sama C. Kalau A itu sudah pasti karena kan kita tahu kebenaran kayak apa, tapi nggak mungkin kita cuma tahu aja gitu kan. Kita berusaha buat mempraktekkan dan ngasih contoh yang baik untuk mereka yang mungkin notabene masih belum kenal sama nilai-nilainya firman Tuhan kayak apa. Terus banyak kebenaran yang mungkin mereka masih belum tahu. Nah, itu adalah salah satu kesempatan untuk kita bisa sharing kebenaran firman Tuhan lewat tindakan. Jadi mereka bisa melihat yang selama ini kebetulan kan aku juga pemimpin gitu ya. Jadi yang memimpin itu punya integritas yang baik, sehingga dengan hal itu harapannya ya mereka bisa kenal sama Kristus, nilai-nilai Tuhan itu kayak apa. Ini itu. Terus yang C mungkin aku setuju juga, soalnya aku juga sering nimbrung gitu. Karena suka ngobrol dan sharing-sharing sama teman-temanku, dan kebetulan untuk yang lingkungan kerja di sekitarku seumuran, kita sama-sama Gen Z banget nih gitu. Jadi kayak curhat-curhat itu lumayan nyambung, dan beberapa kali mulai sharing-sharing yaitu tentang pengalamanku sama Tuhan kayak apa. Kalau dunia kerjanya kayak gini, firman Tuhan itu kerjanya kayak gini, dan aku ya menantang mereka untuk cobaan deh kayak gini gitu. Jadi kayak di sisi lain kita juga sudah mulai mempraktekkan firman Tuhan, udah mendorong mereka untuk mempraktekkan firman Tuhan gitu. Itu sih kalau aku. Oke, kalau jadi pemimpin ini kira-kira boleh nggak kasih satu contoh di mana Kak Jedit ini bisa nunjukin integritasnya atau mungkin kejujurannya dari anak-anak dari divisinya Kak Jedit nih mungkin? Mungkin apa ya? Satu nilai, mungkin bukan kejujuran, bukan yang lain-lain, mungkin tentang mengampuni ya. Kalau konsepnya mengampuni dunia sama Tuhan Yesus itu sangatlah berbeda gitu. Kalau dunia kan ya mengampuni ketika kita memperlakukan orang seperti apa yang mereka lakukan ke kita. Ini kayak gitu. Nah mungkin kalau kakak mau share ke mereka itu ya kita mengampuni seperti apa yang Tuhan lakukan ke aku, meskipun orang lain masih punya banyak salah, tapi kita coba buat memahami mereka. Kita mau kembali untuk mereka, kita mau mengasihi mereka meskipun mereka tidak mengasihi kita gitu ya. Jadi mungkin hal-hal yang kayak gitu yang sering kakak praktekkan. Kalau tentang kejujuran dan lain-lain mungkin sudah sama-sama dilakukan gitu. Tapi hal-hal yang menurut kakak masih kurang bisa dipraktekkan di dunia kerja kakak itu tentang yang sekarang isunya tentang mengampuni sih gitu. Oke, terima kasih Kak Jedit. Oke, next question untuk Kak Fania. Sebenarnya siapa sih kelompok orang yang paling susah buat dijangkau? Kalau aku
dari pertanyaan yang tadi polling tuh aku pilih yang C, yang keluarga. Karena kenapa susah? Karena menurutku justru kalau kata Kak Daryl tadi kan, oh karena ketemu setiap hari tuh jadi gampang harusnya. Nah karena setiap harinya itu yang menjadi susah sebenarnya. Karena kan keluarga itu tempat dimana kita itu menjadi diri kita sendiri. Dan mereka benar-benar udah tahu kita dari lahir, terus kita udah dibesarin gitu. Terus dan itu mereka tuh yang tahu segala watak kita, sifat kita, udah hafal lah istilahnya kayak gitu. Nah itu yang membuat kita susah, jadi kayak canggung gitu. Terus kayak mau ngomong soal Yesus tuh kayak, apalagi kalau di keluarga itu nggak dibiasakan, nah itu juga sangat benar-benar susah banget. Dan untuk memulai itu takut karena pertama takut sok pinter sama orang tua mungkin, terus kedua juga faktor keluargaku kan juga ada banyak yang beda agama kayak gitu. Jadi untuk membahas Tuhan Yesus tuh kayak waduh gitu, kayak yang kayak tadi aku cerita tadi yang sempet adu mulut kayak gitu. Nggak adu mulut sih, tapi lebih kayak berargumen kayak gitu. Oke, mungkin kalau boleh tahu responnya Kak Fania waktu itu gimana? Responku, kalau aku ke keluargaku tuh ini sih, tetap berdoa. Yang hal aku lakuin itu tetap berdoa buat mereka, nggak pernah lupa untuk kapanpun itu selalu berdoa buat mereka. Siapa tahu mereka yang bisa, yang mungkin nggak seagama sama aku, atau mungkin yang udah kenal Yesus tapi menganggap hanya ya udahlah ke gereja sebagai rutinitas aja kayak gitu. Di rumah itu aku berdoa supaya Tuhan bisa ketuk hati mereka. Terus ini aja sih, menjadi lebih baik kayak gitu di rumah, menjadi pribadi yang lebih baik. Misal kalau aku sering ikut komsel, tapi saudaraku yang Kristen gerejanya nggak ada komsel kayak gitu. Nah, aku di komsel aku bertumbuh, imanku semakin kuat kayak gitu. Dan akhirnya lama-kelamaan juga bisa perlahan nyeret mereka kayak ya cerita-cerita di rumah kayak gitu. Kan pasti kalau sama saudara kan pasti kayak cerita tentang hal-hal random dan bisa nyelip-nyelipin hal Yesus dalam itu kayak gitu. Oke, thank you Kak. Oke, pertanyaan berikutnya nih untuk Kak Clifford. Di kampusnya Kak Clifford kan banyak ketemu orang dari latar belakang iman yang berbeda-beda. Nah, kira-kira sikapnya Kak Clifford ini kayak gimana sih? Sebenarnya nggak banyak juga yang beda, cuma ada yang beda. Oke. Kalau aku yang responnya yang senang, soalnya menurutku itu justru kesempatan buat kita bisa benar-benar dengerin ceritanya mereka. Terus kita juga bisa share tentang iman yang kita punya juga. Terus karena aku orangnya juga kepo, suka penasaran, aku pengen tahu prosesnya mereka, bagaimana mereka tuh kok bisa megang atau punya keyakinan yang mereka pegang sekarang. Terus dari situ aku juga banyak belajar melihat sesuatu tuh dari hal sudut pandang yang berbeda. Terus aku juga percaya kalau Tuhan tuh juga bisa menaruh kerinduan di hati kita buat kita bisa peduli kepada seseorang. Jadi bukan sekedar kita cuma pengen tahu karena penasaran, tapi kita juga pengen mengenal mereka tuh lebih dalam, memahami latar belakang mereka. Terus bahkan kalau Tuhan buka kesempatan, kita juga bisa ikut hadir dan jadi berkat dalam perjalanan hidup mereka gitu. Oke, kalau Kak Clifford sendiri punya pengalaman nggak pernah berbicara sama teman-teman yang dengan latar belakang iman yang berbeda? Ya ada. Boleh ceritain dikit aja, kayak cuman garis besarnya aja. Garis besarnya intinya pas itu aku ada jadi pas itu kita ada tugas site visit gitu ke suatu daerah. Terus kebetulan aku ini nebeng sama temenku yang beda keyakinan. Jadi aku nebeng di mobilnya dia. Nah terus di situ ya secara ngalir aja topiknya, kebetulan bahas tentang iman. Terus aku coba sharing apa yang udah aku alamin. Terus ternyata dia tuh ceritanya tuh intinya garis besarnya baru tahu kalau misalnya
Tuhan di Kristen tuh kayak gimana. Soalnya dia dari SD sampai kuliah belum pernah dapat kayak pelajaran, kan biasanya kalau kita di sekolah kan ada pelajaran agama ini gitu. Ilmu apa pengetahuan umum lah. Tapi dia tuh kayak sama sekali belum dapat pengetahuan umum Tuhan di Kristen tuh kayak gimana. Gitu. Oke, terima kasih Kak Clifford. Oke, next untuk Kak Jadit nih. Kamu pernah nggak share konten atau cerita iman di media sosial? Apa yang bikin ragu atau berani? Kalau so far di dunia karir ya, aku kan nari nih, dan di nari banyak banyak ikut kompetisi, banyak pencapaian yang puji Tuhan sejauh ini udah didapatkan gitu ya. Sebisa mungkin aku berusaha untuk menceritakan di balik itu ada apa, di balik itu ada siapa aja gitu ya. Nah, salah satunya pasti akan cerita Yesus, bahwa sejauh ini aku ada di titik ini itu bukan karena kekuatanku sendiri. Bahkan sampai sekarang aku juga nggak nyangka gitu. Oh, perjalanan menariku itu sampai sekarang udah diberkati Tuhan sampai segini. Nah, itu yang aku coba untuk share, siapa Yesus, siapa orang yang ada, siapa yang backup aku, siapa orang yang benar-benar memberkati ini gitu. Dan itu nggak cuma dirasain sama viewers atau orang-orang yang nge-like, tapi teman-temanku yang dalam tim juga aku mau tularin hal itu gitu loh. Coba cerita, khususnya buat teman-teman yang sudah percaya sama Kristus ya, coba cerita buat ke semua orang yang kalian tahu tentang apa yang sudah Tuhan perbuat. Dan salah satunya mungkin di prestasi, karena kan di prestasi ini cukup bisa terlihat sama orang gitu loh. Cukup menarik untuk dilihat. Oh, dia udah kayak gini. Nah, waktunya sekarang kesempatan kita untuk cerita nih, ada apa di baliknya, karena attentionnya mungkin ada di sana gitu. Jadi kayak aku mendorong buat aku sendiri dan teman-temanku dan teman-teman semua di sini. Kalau teman-teman punya satu pencapaian ya kita mau sadari sama-sama gitu, untuk ya semua itu karena Tuhan gitu loh. Sekecil apapun, sebesar apapun usaha yang kita lakukan, kalau Tuhan nggak berkati ya pasti nggak bisa. Jadi kayak coba share apa yang sudah Tuhan lakukan. Boleh share usahamu, boleh share apa yang udah jadi kerja kerasmu, tapi di balik itu semua tetap Tuhan yang take control gitu. Oke, thank you. Oke, pertanyaan berikutnya kembali ke Kak Fania lagi. Di sekolah nih, gimana Kak Fania itu memperkenalkan diri sebagai orang Kristen ke teman-temannya Kak Fania? Oke, kalau aku sih milihnya tadi itu di A sama B, tapi tergantung sikon. Oke, gimana tuh Kak? Kalau A itu, kalau di sekolah sih pastinya B. Ya soalnya aku bersekolah di agama Kristen, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, terus kalau A, aku sukanya itu di situasi dimana aku berada di tempat umum atau ya yang mungkin banyak orang-orang yang imannya berbeda dengan kita kayak gitu. Nah, itu sih. Oke, terima kasih buat Kak Fania. Oke, next pertanyaan untuk Kak Clifford. Gimana kamu menjaga konsistensi iman di tengah padatnya jadwal kuliah dan kehidupan sosial? Kalau cara jaganya ya baca firman dan yang lain. Cuma kalau jawabnya yang mana, aku jawab yang sering keteteran sama yang bergantung banget sama teman-teman seiman. B sama C. Jadi aku juga sering keteteran karena banyak tugas kuliah, terus pelayanan, aktivitas lainnya. Jadi secara nggak sadar itu waktu buat saat teduh, renungan firman itu berkurang dari yang biasanya. Tapi aku juga bersyukur sama Tuhan karena sering pakai ibadah, komsel, pelayanan, bahkan teman-temanku dengan obrolan yang sederhana bisa diingetin kembali, ayo bangun hubungan lagi sama Tuhan gitu. Terus buat saya konsisten dalam iman itu bukan berarti nggak pernah jatuh atau selalu berhasil setiap hari, tapi konsistennya itu justru terlihat ketika mulai menjauh atau jatuh, apakah mau merespon lagi panggilan dari Tuhan gitu sih. Oke,
Kok Kak Clifford ini punya pengalaman nggak gimana caranya untuk merespon panggilan Tuhan dan lain-lain? Biasanya kalau Tuhan ngetin aku, ya aku mulai coba lagi. Ini di fase pas itu lagi ini ya, jarang baca renungan. Terus ya Tuhan ngomong kayak ayo baca gitu kan. Saya udah lama gitu kan. Terus ya aku coba meresponi dengan benar-benar aku luangin waktu buat Tuhan gitu, buat baca renungan gitu sih. Oke, thank you. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih untuk Kak Jedit. Menurut Kak Jedit, dari skala 1 sampai 5, seberapa susah sih penjangkauan itu dilakukan? Kalau kakak sekarang bisa jadi ABC. Oke. Kalau ada jawaban D dengan deg-degan, kakak pilih yang itu. Oke. ABC dengan deg-degan. Kalau sekarang kakak fasenya lagi menempatkan sasarannya itu di angka berapa? Misalkan kalau di keluarga dekat atau di keluarga yang kakak tahu siapa, kakak langsung cenderung tabrak aja. Karena apapun yang terjadi kan tetap keluarga gitu kan, jadi nggak mungkin gimana-gimana. Kalau kakak mikirnya kayak gitu sih. Terus kalau yang 2 sama 3 mungkin cenderung susah-susah gampang, itu lebih ke teman-teman di ring 1 atau ring 2. Jadi mulai nyisipin jokes-jokes tentang keagamaan itu jadi sesuatu yang fun, sehingga mungkin mereka bisa jauh menerima gitu. Dan beberapa kali ternyata itu works gitu loh. Jadi mereka sudah, kalau kakak sih biasanya di tim itu ada kebiasaan untuk berdoa sebelum dan selesai. Nah kadang-kadang itu ciri khasnya kita itu udah mulai masuk gitu loh ke cara berdoanya mereka. Jadi kan kalau cara berdoanya kita sama mereka kan berbeda ya. Kita kan lebih apa adanya lah. Kalau mereka kan ada ayat yang dibaca, ada template yang sudah ada. Gitu. Nah, kita kan bisa explore banyak tuh. Nah semakin kesini tuh semakin mereka bisa berdoa dengan leluasa gitu loh. Nggak harus ada di template itu. Jadi kayak untuk ring 1 dan ring 2 bisa susah gampang. Terus yang ketiga susah banget. Bisa jadi ke orang yang itu yang nggak kakak kenal gitu sih. Jadi kayak yang mungkin punya wewenang atas pekerjaan ini, yang mungkin kakak harus jaga hubungan baiknya supaya nggak mempengaruhi di keputusannya. Itu mungkin yang harus dicari celahnya gitu ya. Cuman kalau untuk orang-orang yang sekali ketemu habis itu nggak ketemu lagi, nah kakak usahain buat tabrak aja. Kayak misalkan kemarin kakak ketemu salah satu rekan di properti gitu ya, dia ateis dan nyoba buat ngobrolin tentang Tuhan, kayak wah wis gas ae, tabrak ae, toh ya kita nggak tahu ketemu kapan lagi gitu kan. Cuman di saat kakak udah nggak ketemu sama dia, mungkin itu adalah hal yang bisa dia renungkan gitu. Jadi kayak ya wis ditempatkan skala 0 sampai 5-nya itu, kalau kakak sekarang tergantung sama orangnya gitu.